Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Teologi Injil Astamar Tapanuli memasuki ruangan. Selamat datang yang diucapkan kepada Bapak Ketua SPDK MPD CPL. Selamat datang kami ucapkan kepada Wakil Satu Bapak Frank Musiofi. MTH. Selamat datang ucapkan kepada Wakil Tiga Bapak Julius Jangasi MTH. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Senat Akademik STT Siang Nauli. Selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Kaprodi Teologi dan Kaprodi Pan. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu dosen dan staf STT Siang Nauli. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Kasih Pendidikan Kristen Kemenang Tapanuli Tengah. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ketua PGPI Tapanuli Tengah. Selamat datang kami ucapkan kepada Ketua Ormas Tapanuli Tengah. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Nino Sibuan kami. Selamat datang kami ucapkan kepada orang tua wisudawan wisudawati. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh mahasiswa mahasiswi STT Siang Nauli. Selamat datang kami ucapkan kepada tamu undangan yang telah hadir pada acara pada saat ini. Yahawu, Holas. puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan, kasih Tuhan dan rahmat-Nya di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh datang pada saat ini dalam melaksanakan acara wisuda mahasiswa-mahasiswi STT Siar Nauli. Yang terhormat Ketua STT Siar Nauli Bapak Pemuni Gula SH MPD CPL. Yang kami hormati Bapak Wakil 1 Bapak Fando Sihoming MTH. Yang kami hormati Wakil 2 Bapak Yesaya Nainggolan MTH. Yang kami hormati Bapak Wakil 3 Bapak Julius Jamasi MTH. Yang kami hormati Senat Akademik STT Siar Nauli Bapak Rudolf Silayan MTH. Yang kami hormati Ibu Kaprodi Teologi dan Ibu Kaprodi Pendidikan Agama Kristen. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen dan staf STT Siar Nauli. Yang kami hormati Bapak Kasih Pendidikan Kristen Kemenang Tapanuli Tengah. Yang kami hormati Bapak Lurah Sibuluan Nauli. Yang kami hormati orang tua wisudawan wisudawati STT Siar Nauli. Yang kami hormati seluruh tamu undangan yang telah hadir pada hari ini. Yang kami kasihi seluruh mahasiswa mahasiswi STT Siar Nauli. Izinkan kami membacakan tertib acara wisuda keempat angkatan kelima program studi sarjana teologi dan pendidikan agama Kristen Sekolah Tinggi Teologi Injili Arasamar Tapanuli, Jumat 23 Agustus 2024. Yang pertama, kata pengantar oleh Dewi Kristiani Lahagu SPD. Pak Ibu Adero Telombanua SPD. Yang kedua, kata pembukaan oleh Ketua Panitia Ibu Selvi Maulina Silalahi MTH. 3. Ibadah dipimpin oleh Ibu Rospita Sihotang MTH. 4. Acara wisuda.
Kelima, kata sambutan. Yang pertama, kesan dan pesan wisudawan wisudawati. Yang kedua, kata sambutan mewakili orang tua wisudawan wisudawati. Dalam hal ini diwakili oleh orang tua dari Francisca Mendrova. Tiga, kata sambutan mewakili alumni Bapak Pendeta Tamata Warumu SPD. Keempat, kata sambutan mewakili organisasi oleh Bapak Pendeta Insinyur Basar Sibarani MSI MTH. Lima, kata sambutan dari Kasih Pendidikan Kristen Kemenak Tapanuli Tengah Bapak Derista Malau. Selanjutnya kata sambutan oleh Waket 1 Bapak Frando Sihombing MTH. 7. Kata sambutan oleh Bapak Lurah Sibuluan Nauli. 8. Menyanyikan lagu himne setia. 9. Foto bersama. Dan ke-10 penutup. Demikianlah tertib acara kita pada hari ini. Kita kembali pada acara yang pertama, yaitu kata pengantar sedang berlangsung, dan yang kedua kata pembukaan oleh Ketua Panitia Wisuda, dalam hal ini oleh Ibu Selvi Paulina Silalahi MTH. Kepada Ibu kami persilakan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam. Shalom. Yehowu. Horas. Horas. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan atas rahmat-Nya. Kita bisa berkumpul hadir di tempat ini oleh karena anugerah-Nya. Yang terhormat Bapak Ketua STT Siarnauli, Bapak Pamonibulo, SPD, MPD, CPL. Yang kami hormati Bapak Waket 1, 2, dan 3. Yang kami hormati Bapak Senat Akademik. Yang kami hormati Ibu Kaprodipa. Yang kami hormati seluruh Bapak Ibu dosen dan staf STT Siarnauli. Yang kami hormati Bapak Kasih Pendidikan Kristen Kemenak Tapanuli Tengah. Yang kami hormati Bapak Lurah Sibuluan Nauli. Yang kami hormati orang tua kami wisudawan wisudawati. Dan yang kami hormati seluruh tamu undangan kami yang telah hadir pada hari ini. Dan yang kami kasihi seluruh mahasiswa-mahasiswi STT Siarnauli. Dengan puji syukur kepada Allah Tritunggal yang mengantarkan kita di tempat ini dalam acara sidang senat terbuka STT Siarnauli dengan acara tunggal wisuda keempat angkatan kelima. Hari ini merupakan hari yang bersejarah serta berbahagia bagi para wisudawan wisudawati dan keluarga, sebab hari ini saudara menerima gelar sebagai sarjana teologi STH dan sarjana pendidikan agama Kristen SPD, yang artinya bahwa saudara sudah melalui proses belajar kurang lebih selama 4 tahun di STT Siarnauli. Pada wisuda ini STT Siarnauli mengambil tema memerdekakan, yang terambil dari teks 1 Petrus 2 ayat 16 sampai 17. Dengan harapan kita bersama kepada seluruh alumni STT Siarnauli Tapanuli dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat kepada seluruh masyarakat yang cenderung serba canggih. Dan alumni STT Siarnauli dapat menjadi pelayan yang saleh dan melek dengan perkembangan iptek agar dapat mengembangkan pelajaran dalam masyarakat di era globalisasi sesuai dengan visi misi setia melayani yang tak terjangkau. Pada acara wisuda ini STT Siarnauli akan melakukan wisuda kepada 2 orang program sarjana teologi STH dan 4 orang program sarjana pendidikan agama Kristen SPD. Jumlah keseluruhan wisudawan wisudawati 6 orang. Kepada para wisudawan, kami ucapkan selamat atas keberhasilannya menyelesaikan studi di STT Siarnauli Tapanuli.
Kami yakin ini bukanlah awal dari perjuangan, tetapi gerbang untuk menuju kesuksesan. Dan kepada orang tua kami ataupun kepada keluarga, kami ucapkan terima kasih atas kepercayaannya kepada kami selama ini untuk mendidik dan membimbing anak Bapak Ibu yang kami kasihi. Kami harapkan kepercayaan ini tidak terputus, sehingga kekeluargaan ini tetap berlanjut dimanapun kita berada. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia atas kerjasamanya, sehingga acara wisuda ini dapat dilaksanakan. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Terima kasih kata pembukaan oleh Ketua Panitia Wisuda oleh Ibu Selvi Maulina Selahi MTH. Pada saat ini kita masuk pada acara nomor 3, yaitu ibadah yang dipimpin oleh Ibu Rosmita Sihotan MTH. Waktu dan tempat kami persilakan. Kita patut bersyukur kepada yang memuliakan nama-Nya. Terima kasih Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk saat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan. Karena kemurahan, oleh karena kebaikan, kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh bersama-sama bersukacita. Terima kasih Pak. Kita akan bernyanyi bagi Tuhan. Bapa Kau setia. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Dari awal kita naikkan pujian kita kepada-Nya. Bapa Kau setia. Kasih untuk kesetiaan-Mu bagi kami. Kau mulia. Tenanglah jiwaku, Bapa bersamamu. Dari harta tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, dengan hormat Bapak Pendeta Manihar Banjar Lahor akan membuka kita di dalam doa. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga, Allah yang besar, yang telah berkenan mengumpulkan kami setiap pribadi lepas pribadi di tempat ini. Untuk kami boleh memuji dan memuliakan Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami pertaruhkan seluruh rangkaian ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu.
sekaligus juga Tuhan untuk senang terbuka wisuda angkatan keempat, kelima yang boleh dilaksanakan pada hari ini. Kami pertaruhkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Kau memberkati seluruh rangkaian acara dari awal, pertengahan sampai berakhirnya. Engkau Tuhanlah yang memimpinnya. Biarlah seluruh rangkaian acara hari ini mulai mempermuliakan nama Tuhan, dan seluruh kami yang hadir dapat menyaksikannya dan bersuka cita. Terkhusus kepada wisudawan wisudawati yang akan diwisuda pada hari ini. Lebih lagi Tuhan, Engkau mengerjakan yang terbaik bagi mereka, supaya masa depan yang mereka rindukan, Tuhan juga yang memberkatinya. Terima kasih bagimu Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian acara ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dan kami menolak setiap pekerjaan-pekerjaan sejahat yang coba mengganggu seluruh rangkaian acara hari ini. Kami menolak, mengusirmu dalam nama Yesus. Kau tidak berkuasa mengganggu setiap kami. Dan biarlah ibadah dan seluruh rangkaian acara yang akan dilakukan hari ini, seluruhnya kami persembahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami membuka ibadah kami. Haleluya. Semua kita yang diberkati Tuhan, bersama kita katakan amin. Maka Ibu, kita akan menaikkan beberapa pujian bagi Tuhan. Amin. Baju-bajunya berat, nggak bisa menari, sempit lagi. Saudara mau menari bagi Tuhan, amin. 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 Lagi kita naikkan pujian ini, haleluya. Mari menari bagi Tuhan. Dia Allah yang sungguh baik. Penuh kasih, penuh hikmat.
Aku cari-cari. Kita kepada Tuhan. Amin. Kita mengangkat pujian kita sambil kita memberikan persembahan kita. Kami bersyukur kepadamu pada kesempatan yang indah. Sebelum dapat kami melaksanakan untuk wisudawan-wisudawati,
wisuda keempat angkatan kelima. Kami mau mendengar kebenaran firman. Urapi hamba-Mu, berkati kami semua. Damai sejahtera yang menuntun kami semua. Dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui orasi ilmiah. Haleluya. Yang percaya katakan 3 kali. Amin. 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 Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan atas pertolongannya kepada kita, di mana kita berkumpul di tempat ini dalam rangka wisudawati angkatan atau wisuda keempat angkatan kelima. Bapak Ibu, kemarin para panitia bertanya-tanya apa kira-kira yang menjadi tema kita. Ada yang banyak memberikan pandangan, banyak juga. Pertama, membangun peradaban dan memerdekakan. Karena melihat barusan juga kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan ke-79, saya katakan tema memerdekakan. Shalom. Memerdekakan, artinya memerdekakan. Yang sudah merdeka tidak lagi dia memerdekakan, ya, tidak lagi. Pada anak-anak kita, harapan kita setelah selesai mereka dalam wisuda ini, mereka menyelamatkan jiwa-jiwa. Karena di dalam moto kita, menjangkau yang tidak terjangkau, melayani yang tidak terlayani, dan mengasihi yang tidak terkasihi. Kita kutip dari 1 Petrus pasal 2 1 Petrus pasal 2 ayat 16 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah rajamu. Salam dalam Kristus Yesus yang mengasihi dan menyertai kita semuanya. Shalom. Yahovah. Horas. Haleluya. Karena kita sudah merdeka kemarin kita rayakan, maka ada salam kemerdekaan. Merdeka. Untuk membakar semangat kita, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Sejarah mencatat bahwa kemerdekaan itu tidak gampang untuk diraih. Kemarin saya lihat video daripada Pak Prabowo untuk membakar semangat perwira baru. Dia memutar film itu bagaimana Indonesia dijajah. Dan saya melihat film itu banyak yang ditembak, banyak yang dibunuh. Kita orang pribumi, harta kita banyak, tetapi tidak bisa kita menikmati. Kenapa? Karena kita dijajah. Banyak yang berkorban. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tentunya kemerdekaan ini kita jangan menyia-nyiakan. Maksud dan tujuan daripada Bapak Prabowo itu untuk memutarkan itu, supaya jangan kita lupa akan sejarah, jangan lupa diri kita, kenapa kita bisa menikmati keberhasilan kita pada kesempatan ini. Ketika kita melihat istri daripada Bapak Soekarno sebelum tanggal 17, dia menjahit bendera pusaka.
bendera merah dan putih. Merah melambangkan sebuah keberanian dan putih adalah kesucian. Pada tanggal 17-nya dikibarkan bendera. Dan Bapak Soekarno ada yang dapat disampaikan. Apa yang menjadi kemerdekaan bangsa Indonesia? Yang pertama, proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Sekali lagi, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Hal-hal mengenai penindasan dan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama. Satu garis bawah menyatakan kemerdekaannya. Dengan itu, satu hal kebahagiaan bagi Indonesia, suatu hal semangat baru bagi Indonesia. Di mana Bapak Ibu? Sehingga baru kemarin kita sama-sama menyaksikan perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun 2024 dengan tema Nusantara Baru Indonesia Maju. Sekali lagi, Nusantara Baru Indonesia Maju. Artinya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, melalui tema yang kita dengar pada kesempatan memerdekakan. Untuk memerdekakan itu harus kita memiliki sikap kehidupan yang merdeka. Puji Tuhan. Sikap kehidupan yang merdeka, bagaimana ya sikap kehidupan yang merdeka itu? Sama-sama kita melihat. Kalau seandainya Yesus sendiri telah menyelamatkan di kehidupan kita, ada satu kata yang disampaikan, pergilah ke seluruh dunia, beritakan dan baptis. Artinya tanda itu untuk memerdekakan orang lain, jangan hanya dirimu sendiri. Yang kita lihat dan saksikan anak-anak kita pada kesempatan ini, jangan hanya untuk menyandang sebuah gelar nantinya. Kamu memiliki tugas yang banyak, memerdekakan jiwa-jiwa. Amin. Kamu harus memiliki untuk sikap kehidupan kemerdekaan itu sifat yang membangun. Kalau kita lihat orang-orang yang membangun kemarin tahun 2020, kami berbincang-bincang dengan Mama Excel ya, untuk membangun kubu-kubu. Jadi membangun kubu-kubu itu kami merencanakan dulu, didesainnya dulu. Kalau masalah desain, istri saya jago itu, walaupun dia bidan tipe. Kalau mendesain, ini hobinya ini mendesain, menggambar dan memasak. Ini luar biasa talenta, banyak talentanya ini. Apalagi senam pagi, luar biasa kalau senam, tapi badannya tetap padat ya, padat gara-gara senam itu ya Pak. Haleluya Pak Berton, senyum pariman saya ini. Itu memang orang olahragawan itu ada memang yang badannya tetap, ada juga memang yang padat. Sama dengan Pak Berton, padat juga badannya, bukan gemuk, padat. Nanti tersinggung bagi orang. Pak Frando bukan gemuk itu, padat bodinya. Ya, bukan gemuk. Nah, jadi mendesain, merencanakan sehingga tercapai, baru dipikir bagaimana dananya. Ada dana, kita berdua dulu, jangan ke dana, karena udah dana, udah pergi ke sana kemari, tanya berapa ini harganya, kecilnya Pak 2,5 ya, udah istirahat dulu kita. Saya bilang berdoa kita. Yang saya maksud di sini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, untuk membangun ini memiliki sikap semangat, memiliki visi misi ke depan, gambaran kehidupan. Meski belum dapat, kita sudah ada gambaran ke depan. Coba kalau belum merdeka, bisa kita gambarkan seperti begitu. Kita bangun rumah kita ditendang oleh Belanda.
hanya membawa sekelompok aja, ada pesta-pesta ditembak, tek, tek, tek. Gak bisa kita menikmati. Maka dengan itu manfaatkanlah ini pada kesempatan ini, memiliki sikap semangat. Tuhan telah berfirman pada awalnya menciptakan manusia ini di Kejadian pasal 1 ayat 26. Marilah kita menciptakan manusia itu serupa dengan gambar dan supaya berkuasa. Supaya berkuasa. Artinya sudah Tuhan mendesainkan manusia ini menjadi orang hebat, orang yang luar biasa supaya berkuasa. Bagaimana kamu bisa memerdekakan orang kalau kamu tidak berkuasa? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kemarin waktu kita akreditasi, saya datang ke sang bola balik. Saya gak hitung berapa uang yang harus banyak bola balik. Datang di sana menunggu dirjen. Oh udah pergi dia. Untuk menjumpai dirjen aja susah sekali. Ya Tuhan, berpikir saya bahaya. Saya jumpai ada kawan saya hakim agung, gak laku juga hakim agung di situ. Di telepon yang laku, ya Pak, kerjakanlah tugasnya Pak, kami kerjakan tugas kami. Itu mereka hakim agung gak berlaku. Pikir juga saya, ada teman Marwan, anggota DPR di fraksi dari PKB, Komisi 8. Saya jumpai, izin Pak, saya dari Sumatera. Ada yang menjadi kesulitan saya. Kami mau akreditasi banyak sekali kekurangan. Langsung ini dirjen, iya. Ini mau apa? Ini ada adik kita dari Sumatera Utara, tolong dibantu dulu. Oh silakan. Saya datang, kenapa nggak bilang-bilang? Padahal udah saya izin di dalam, susah sekali mau apa. Baru nggak lama terjadi rekomendasi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian dalam apa pendidikan, jadi rekomendasi untuk akreditasi. Rupanya Bapak Ibu, anak-anak kami mahasiswa untuk menjadi harus berkuasa. Di sini kita lihat kemerdekaan kita ini sesuai yang telah disampaikan di Nusantara Baru Indonesia Maju. Tidak bakalan itu kalau tidak berkuasa oleh Pak Jokowi. Kalau berbeda pandangan, dapat terlaksana itu karena ada visi-visi. Indonesia ini jauh lebih direncanakan lapangan kemerdekaan atau istana yang baru ini jauh udah lama itu. Saya melihat dari sejarah dari 96 sudah direncanakan, baru terlaksana tahun 2024 di zamannya Jokowi. Sungguh luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk memerdekakan itu memiliki sikap kehidupan sebagai hamba. Ya, yang kita bacakan di sini, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Sebagai hamba ini, kalau secara manusia yang disuruh-suruh ini, yang apa itu hamba Tuhan? Alkitab mengajarkan bahwa hamba Tuhan adalah hamba yang harus tunduk, taat dan patuh kepada Tuhan dan firman-Nya. Hamba Tuhan menurut pandangan Alkitab Perjanjian Baru berasal dari kata download. Nggak tahu kalau salah nanti, karena saya bukan orang Ibrani, saya orang Yes, nanti dibisikan aja, suruh aja. Kalau benar nanti suruh aja ya. Kalau salah nggak diserapkan sedikit muka, dan saya tahu salah itu. Download, melayani sebagai hamba, budak. Coba bayang, budak. Kalau budak nggak bisa lagi ditegakkan kepalanya, harus tunduk terus misi Tuhan. Itulah digambarkan seperti begitu. Pada zaman Perjanjian Baru, seorang budak, seorang budak dapat dibeli atau dijual sebagai komoditi. David Watson menyatakan, seorang budak adalah seorang yang sama sekali tidak memiliki kepentingan diri sendiri. Dalam ketaatan penuh kerendahan hati, ia hanya bisa berkata dan bertindak atas nama tuannya. Dalam hal ini tuannya berbicara
dan bertindak melalui dia benar-benar tak berdaya. Sebagai orang percaya berarti sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sikap kehidupan sebagai hamba. Saya ada semangat bagaimana berperang dengan bangsa Filistin dan bangsa Israel. Saya melihat daripada sejarah Daud yang sama-sama kita udah tahu semuanya. Daud ketika dia maju berperang, yang menyepelekan dia sebenarnya tidak siapa-siapa, kakaknya. Aku tahunya kau Daud emosional, tapi kamu tidak bisa melawan ini. Udah dilatih di Goliat ini. Kami aja yang sudah terlatih tidak mampu. Tapi satu kata yang disampaikan oleh Daud, Tuhan telah melepaskan saya dari percakapan, dari harimau-harimau, dari singa-singa. Masa Tuhan tidak melepaskan saya dalam peperangan ini? Dan ketika ketemu dengan Goliat, apa yang disampaikan di sini? Engkau mendatangkan aku pedang, panah, dan lebih. Tetapi aku mendatangkan engkau di dalam nama Tuhan semesta alam, Allah Israel itu. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, satu hal yang diandalkan adalah Tuhan. Dia tidak mengandalkan kehebatannya. Saya sedikit bersaksi Bapak.